Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Johan Kolepa dari Teknik Pengolahan Migas Tingkat 3. Isu yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pelecehan seksual terhadap anak. Apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual terhadap anak? Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Lalu apa saja bentuk pelecehan seksual terhadap anak? Pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya beragam, seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontrak fisik di luar tindakan medis. Pelecehan seksual terhadap anak ini juga melanggar Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana kemanusiaan yang adil dan beradab berarti masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dengan sifat kemanusiawinya. Selanjutnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila kelima ini mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia, termaksud juga anak-anak Indonesia, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang mempunyai akses terhadap semua sektor pembangunan, baik itu sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, dan lain sebagainya, dengan prinsip bahwa kesetaraan dalam penghidupan yang layak pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 4A tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adalah undang-undang mengenai pelecehan seksual terhadap anak. Berikut ini ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yakni yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pada dasarnya pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa telah diatur dalam pasal 294 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangannya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Begitu juga dengan pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang belum berumur 15 tahun dapat dijerat dengan pasal 287 KUHP yang menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang 17 2016. Pelecehan anak termasuk anak kandung menurut peraturan undang-undang ini dapat dijerat beberapa ketentuan hukum, yakni yang pertama, pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. B. Pasal 81 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. 15 tahun pidana penjara menurut saya tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh si korban. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang dideritanya seumur hidup. Pendapat dokter didukung dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan 3 kemungkinan efek jangka panjang. Yang pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, mendorong korban melakukan sesuatu, pembalasan dendam, dan menumbuhkan perilaku menyimpang di dalam dirinya, dan di masa mendatang ia bisa saja menjadi seorang homoseksual. Yang ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang, yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain, atau singkatnya kelak ia menjadi seorang pedofil. Namun, menurut penelitian beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, ternyata pernah mengalami hal serupa ketika masih kanak-kanak. Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak? Anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak di masa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan kepada setiap orang tua agar tetap menjaga keamanan serta perlindungan anaknya agar tetap ada di dalam atau di bawah jangkauan orang tua, dengan tetap memberikan ilmu atau memberikan pelajaran yang membangun anak tersebut agar tetap melakukan hal-hal yang baik. Sekian topik yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.